Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, kembali lagi bersama saya, Ade Maulana di acara sharing tentang era HVAC System. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya kebetulan sedang berada di kantor Research and Development PT Dwi Mitra Teknindo, tepatnya di Lembang, ya. Jadi kami di sini sering sekali melakukan riset atau mencari tahu tentang teknologi terbaru yang ada dan berkembang di bidang HVAC, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di internasional gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat atau mencari tahu tentang hal baru yang ada di Indonesia, tetapi hal yang terbaru dan terupdate yang ada di global seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi dari hal-hal yang sangat sederhana dan hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat kecil, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang satu equipment yang sering digunakan di sistem tata udara, yaitu differential pressure indicator gitu ya. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman bahwa equipment HVAC itu sangat banyak, sangat luas aplikasinya gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sharing tentang DPI ya, differential pressure indicator. Ya teman-teman, di tempat di samping saya sekarang lagi pegang satu barang namanya differential pressure indicator. Itu adalah istilahnya. Kalau brandnya sangat banyak sekali, kadang kita selalu menggunakan istilah mereknya sebagai nama panggilannya. Seperti ini, Magnehelic gitu ya. Magnehelic itu adalah istilah atau panggilan untuk DPI atau differential pressure indicator dari Dwyer gitu. Jadi namanya Magnehelic. Sebetulnya barang ini bukan Magnehelic namanya, tetapi differential pressure indicator gitu ya. Jadi kita bisa melihat brand banyak sekali di pasaran. Ada Honeywell, ada Dwyer, ada Ori, Kukiatsu, dan banyak sekali. Yang sering kali kami pakai adalah dari brand Ori ya. Bisa dicek Okta Rekananda Instrumen. Dengan brandnya ada Kukiatsu gitu ya. Dan di sini kebetulan saya lagi pegang barang dari salah satu brand Dwyer yang sering disebut dengan Magnehelic. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya apa sih alat ini gitu ya? Alat ini digunakan untuk kita mengetahui indikator tekanan gitu ya. Baik tekanan yang positif, baik tekanan yang negatif, atau beda tekanan gitu ya. Jadi mengenai ini kita akan mengetahui berapa besar tekanan dari satu fluida kerja, baik itu udara ya, baik itu gas ya, kemudian liquid ya. Udara sama dengan gas, kemudian liquid juga ada. Mungkin kalau implementasi kepadatan kayaknya tidak ada ya. Kebanyakan dipakai di liquid seperti air gitu ya, kemudian pompa pada aplikasi air juga, kemudian di udara gitu ya. Oke, saya akan mengkhususkan bahasan ini pada aplikasi DPI atau Differential Pressure Indicator pada aplikasi di udara. Jadi saya bagi dua teman-teman aplikasi Differential Pressure Indicator ini ke dalam dua aplikasi. Pertama adalah untuk ruangan. Nah, untuk ruangan sendiri teman-teman, kita sering mendengar ada ruang isolasi, ada ruangan clean room, ruang operasi gitu ya, kemudian ada ruang inspeksius dan lain sebagainya. Kita harus mengkhususkan ruangan-ruangan tersebut agar tidak ada kontaminasi, baik kontaminasi yang disebabkan dari adanya migrasi mikroba dari luar ruangan ke dalam ruangan, atau bahkan dari dalam ruangan yang inspeksius jangan sampai menularkan penyakit ke luar ruangan. Misalnya ada ruang inspeksius gitu ya, kemudian karena ruangannya bertekanan kemudian masuk ke koridor. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa ruangan ini tuh positif atau negatif atau netral seperti apa. Nah, cara kita mengetahuinya, kita tentu menggunakan alat namanya DPI, Differential Pressure Indicator gitu. Jadi kita bisa tahu kalau ruangan isolasi yang misalnya aplikasi untuk ruangan negatif, banyakan yang dipakai itu adalah range antara minus 60, 0, kemudian 60. Artinya minus 60 negatif, ke 0, kemudian dari 0 ke 60 itu adalah positif. Jadi bisa dipakai di dua kondisi. Bisa dipakai di negatif, juga dipakai buat positif. Atau yang kecilnya seperti yang saya pegang itu adalah minus 30, 0, positif 30. Artinya bisa mengetahui indikator dari minus 30 ke 0 kemudian ke 30. Jadi aplikasinya sangat banyak dan sangat beragam banyak. Jadi kita bisa mengetahui banyak hal dari kondisi tekanan di dalam ruangan gitu ya. Oke teman-teman,
range daripada angka dalam DPI ini, differential pressure indicator, itu sangat banyak, tergantung dari aplikasi atau penggunaannya untuk apa. Ada yang tadi 0,60, artinya 0,60 ini kondisinya semua positif, dipakai di ruangan positif seperti ruang operasi gitu ya, kemudian ruangan clean room atau ruangan-ruangan di Parma untuk produksi, misalnya untuk area misalnya filling gitu ya, area untuk misalnya area untuk packaging dan lain sebagainya. Area-area steril itu yang menghendaki clean room atau berdasarkan rekomendasi dari aturan dari GMP yang mengharuskan ruangan misalnya bertekanan, itu nanti bisa kita lihat atau diimplementasikan berdasarkan kebutuhan. Tentunya ruangan bertekanan itu biasanya bukan hanya sekedar aturan yang mengikat dari GMP atau BPOM, tapi biasanya kembali lagi ke karakter produknya. Kalau misalnya karakter produknya adalah powder gitu ya, kita nggak boleh membuat ruangan itu positif. Kenapa? Karena kemungkinan powder itu akan tertekan ke dalam ke koridor dan tersebar kemana-mana. Biasanya untuk filling powder itu ya, dia dibuat menjadi negatif. Negatif pun negatif koridor, artinya koridor menekan ke ruangan sehingga ruangan membaca terhadap koridor dia negatif, tetapi ruangan terhadap atmosfer dia tetap positif. Jadi kita mendesain sedemikian rupa, dan untuk mengetahui itu kita membutuhkan instrumen ukur gitu ya. Nah, instrumen yang sering dipakai yang manualnya ini adalah DPI, differential pressure indicator. Itu tadi aplikasinya adalah untuk ruangan. Jadi banyak sekali teman-teman aplikasinya, ada yang untuk ke ruangan dan berbagai macam ruangan dengan berbagai macam karakternya bisa kita ketahui gitu ya. Jarang sekali ruangan yang menggunakan range DPI 0 sampai 700 karena jarang kita pakai ruangan sampai 700 Pascal. Biasanya juga positif 5 Pascal ya, positif 10 Pascal, positif 12 Pascal, positif 20 Pascal itu paling gede gitu ya. Nah, kalau negatifnya ada negatif 2, ada yang negatif 3, ada yang negatif 5 Pascal, ada yang negatif 10 Pascal, negatif 12 Pascal, negatif 15 Pascal. Tentunya banyak sekali tadi didasarkan pada implementasinya apa. Pengalaman kami di Mitra Teknindo mengerjakan paling ekstrim negatif itu negatif 25 Pascal. Itu aplikasinya untuk cyclotron gitu ya. Cyclotron itu satu alat, satu sistem atau satu proses untuk menghasilkan vial ya, untuk menghasilkan cairan vial gitu ya, untuk mendiagnosis penyakit kanker gitu ya. Jadi Indonesia sekarang punya concern terhadap beberapa poin khususnya di kanker, dan sedang gencar-gencarnya industri membangun fasilitas produksi untuk vial cyclotron ini gitu ya, untuk vial kanker ini. Fungsinya nanti si vial ini disuntikan ke manusia, sehingga ketika disuntikan, maka ketika pas dia di kamera seperti itu ya, dengan alat khusus di rumah sakit, maka cairan itu akan tampak seperti cahaya gitu ya. Nah, dengan seperti itu kita akan melihat seberapa jauh sebaran kanker dalam tubuh kita dengan vial itu. Dan aplikasi untuk ruangannya HVAC sistemnya kita yang mengerjakan, dan itu sampai minus 25 Pascal gitu ya. Oke, itulah project yang kita kerjakan yang sampai ekstrim minus 25 Pascal. Oke, itu tadi beberapa aplikasi untuk di sisi udara gitu ya, untuk di sisi ruangan. Jadi jarang banget ruangan yang sampai 500 Pascal, 700 Pascal, apalagi 1000 Pascal itu jarang sekali gitu ya. Jadi teman-teman harus bedakan, ini adalah implementasi differential pressure indicator terhadap differential pressure indicator terhadap udara, terhadap lingkungan, terhadap ruangan gitu ya. Ada juga teman-teman aplikasi differential pressure indicator ini untuk HVAC misalnya di pompa ya, untuk CHWS CHWR, tetapi nilai juga dalam, biasanya satuan yang dipakai adalah bar gitu ya. Jadi ada bar satuannya. Nah, untuk di tata udara biasanya kita menggunakan satuan Pascal gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat satuannya adalah, misalnya bisa dilihat di Pascal. Nah, itu adalah satuan untuk besar tekanan di tata udara. Nih, seperti ini teman-teman, saya mempunyai dua sampel dari 30 itu kebanyakan dipakai untuk ruangan, kombinasi negatif dan positif indikator. Kemudian ini dipakai untuk equipment 0 sampai 500 Pascal, biasanya untuk pre-filter dan medium filter. Oke, untuk tata udara sendiri teman-teman, DPI itu biasanya dipakai untuk aplikasi mengetahui berapa besar drop pressure di sistem gitu ya, khususnya di pre-filter.
Jadi filter sendiri ada pre-filter, medium filter, ada HEPA filter. Mereka memiliki karakter initial drop pressure yang berbeda-beda. Misalnya kalau pre-filter kondisi lagi masih bagus, mungkin hanya 80 pascal, 100 pascal gitu ya. Kemudian digabung dengan medium filter bisa berapa? Bisa sampai 250 pascal, tergantung dari manufaktur yang membuat. Initial pressure dropnya berapa? Nah, untuk apa? Ketika kita tahu inisialnya berapa, kondisi filter tersebut berarti normal pada saat terbaca di inisialnya gitu ya. Tapi pada saat sudah ada penumpukan partikel, maka drop pressure itu akan naik. Nah, pada posisi naik inilah kita akan melihat ambang batas maksimum filter ini harus diganti di berapa gitu ya. Misalnya pre dan medium sudah nyentuh 500 pascal, kita harus ganti gitu ya. Atau pre-nya dicuci, mediumnya harus diganti. Karena jarang sekali medium, mungkin tidak ada medium yang washable atau bisa dicuci. Rata-rata memang harus diganti seperti itu. Kemudian HEPA filter. HEPA filter ada yang menggunakan 750 pascal, juga ada yang menggunakan sampai 1000 pascal, bahkan 1250 pascal gitu ya. Tergantung dari aplikasinya untuk jenis filter apa gitu ya. Jadi filter HEPA juga ada banyak, ada H11, ada H10, 11, 12, 13 dan 14. Oke, jadi itu adalah aplikasi untuk implementasi di HEPA filter. Jadi DPI itu bisa dipakai untuk ruangan tadi, kemudian dipakai juga untuk equipment tata udara gitu. Jadi kita bisa tahu untuk drop pressure di pre-filter, medium filter dan HEPA filter. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, ini seperti ini pre-filter ya. Kemudian ini seperti ini adalah medium filter, kemudian ini adalah HEPA filter. Jadi teman-teman bisa nanti lihat atau cross check lebih lengkap bisa di www.oktarekanandainstrument.co.id. Itu di sana kita juga punya produk-produk filter seperti itu ya. Walaupun kami Dwi Mitra itu hanya concern di bidang main equipment tata udara seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi lanjut lagi teman-teman. Ini tadi kita manual posisinya. Sebenarnya di PA juga kita biasa pakai juga ada yang analog, ada yang digital gitu atau transmitter. Jadi kalau ini kita bisa munculin langsung data atau angka gitu ya. Jadi ini dipasang misalnya di ruangan gitu ya. Selang satunya dipasang di ruangan, selang satunya misalnya ke koridor. Sama ya, ini teman-teman juga ada 4 lubang, 2 lubang kita tutup dulu, 2 lubang kita pakai, ada positif negatif gitu ya. Jadi bisa digunakan, bisa menggunakan casing seperti ini gitu ya. Jadi kita tempel magneheliknya di sini, kemudian selangnya kita satu simpan di area luar, selang satu disimpan di dalam ruangan, sehingga kita bisa membaca tekanan dalam ruangan terhadap ruangan yang menjadi pembandingnya, kita bisa ketahuan gitu ya. Jadi pemasangan seperti itu. Sama halnya dengan yang transmitter. Kalau transmitter mungkin teman-teman kalau yang tipe ini kita tidak bisa melihat digit angkanya berapa, tapi ada juga yang bisa muncul digit angka. Itu misalnya ketahuan 20 pascal, muncul juga di sini 20 pascal. Juga mengirim data ke PLC atau DDC atau apapun itu jenis kontrolnya yang bisa membaca data baik arus atau voltage dari transmitter ini, sehingga dibaca di sistemnya berapa nilai tekanan tersebut. Ini bisa dipasang di ruangan dengan range yang berbeda-beda juga, atau dipasang di unit gitu ya untuk deteksi pre-filter, medium filter, HEPA filter. Keuntungannya apa? Kalau sistemnya udah seperti ini, dia bisa merintah. Contohnya kalau tekanannya sudah di ambang batas, dia akan merintahin misalnya VSD untuk naik variabelnya otomatis, atau bahkan ngasih alarm gitu ya bahwa tekanan filternya sudah terlalu besar seperti itu. Jadi teman-teman dengan ini bisa diuntungkan, cuma memang cost controlnya memang cukup besar. Oke, jadi ada keuntungan lain dari menggunakan differential pressure ini gitu ya. Apalagi yang transmitter, teman-teman, kita juga bisa menggunakan dia sebagai trigger pada saat kita punya air handling unit, pada sequence kontrolnya ya, baik menggunakan PLC atau DDC atau sebagainya. Jadi si transmitter ini bisa nge-trigger, misalnya kalau ada aliran udara berarti di sana ada tekanan, kemudian setelah ada terbaca tekanannya sekian pascal, maka akan perintahkan misalnya outdoor atau kompresornya untuk nyala gitu. Jadi kita bisa buat dengan ini tuh sebagai sequence control trigger gitu ya, atau bisa menggunakan ini sebagai indikator adanya flow gitu ya. Di samping kita juga bisa menggunakan flow switch, tapi differential pressure pun bisa digunakan gitu ya. Jadi ada juga differential pressure ini yang bisa adjustable atau ADPS. ADPS itu adjustable differential pressure switch gitu ya. Jadi ketika tekanan tertentu dia akan nge-switch. Oke, jadi
Jadi itu teman-teman, baru ngomongin 2 poin ini gitu ya, untuk differential pressure indicator baik yang manual atau yang digital atau yang transmitter. Banyak hal yang teman-teman bisa ketahui dari video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya. Jadi ada yang lupa bahwa ini juga dilengkapi dengan selang gitu ya, dilengkapi dengan test hole juga. Ini adalah test hole atau tube hole. Jadi kita bisa masukin stick ini gitu ya ke ruangan, kemudian ini keluar untuk mempermudah dia connectionnya gitu ya. Jadi selang bisa mudah untuk connection ke sini, tidak goyang-goyang. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video saya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Banyak hal yang kemudian akan kami sharing di kemudian tentang topik-topik di HV/AC System. Terima kasih, salam dahsyat dari saya Ade Maulana, Air Engineer PT Dwi Mitra Teknindo. Bye bye.